Halo guys, apa kabar? Hari ini aku mau bahas film yang sangat menegangkan berjudul Ditzy yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang berlibur ke sebuah pulau. Namun keceriaan mereka berubah saat jet ski yang mereka gunakan mengalami kecelakaan. Ditambah mereka diculik oleh komplotan psikopat yang menjual organ manusia. Sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja untuk subscribe channel aku, lalu di like dan share juga. Tapi jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Kaya sedang membuat sarapan untuk adiknya bernama Kit dan juga untuk ayahnya. Karena semenjak ibunya meninggal, Kaya seolah dituntut harus menjadi IRT. Dan setelah selesai, Kaya berpamitan dengan ayahnya lantaran ingin pergi bersama sahabatnya bernama Tessa. Dalam perjalanan terlihat begitu indah pemandangan tempat tinggal Kaya ini yang berada di Kepulauan Bahama. Are you excited? Sesampainya di tujuan, Kaya menghampiri Tessa yang sudah menunggunya. Kemudian, Tessa mengajak Kaya ke tempat usaha sewa jet ski milik pacarnya bernama Julian. Dan Tessa pun comblangin Kaya dengan sahabat Julian bernama Sander. Di tengah perkenalan, Julian membahas soal pergi ke Pulau Bahama. Tentu Kaya kaget, Tessa tidak memberitahunya. Tessa ragu untuk ikut karena dia harus menjaga adiknya sehingga tidak bisa lama-lama. Lantas Sander meyakinkan Kaya untuk tidak khawatir karena dipastikan akan kembali sebelum malam. Kaya akhirnya mau ikut tetapi dia pamit dulu dengan Kit untuk izin pulang terlambat. Dan untungnya Kit bisa mengerti. Setelahnya Tessa dan Kaya menghampiri para cowok dengan sudah berganti pakaian menggunakan bikini. Sambil bersiap-siap, Sander berusaha mendekatkan diri dengan Kaya supaya tidak canggung. Di samping itu, Julian sedang ngevlog untuk membagikan keseruan mereka nanti. Let's get it! Atlantis awaits. Mereka menggunakan helm dengan mic yang terhubung satu sama lain. Tessa dengan terang-terangan menggoda sahabatnya supaya bisa tambah dekat membuat Kaya maupun Sander malu. Tak terasa mereka akhirnya sampai di Pulau Bahama. Terlihat Tessa dan Julian berada di tempat yang berbeda dengan Kaya dan Sander yang sepertinya sengaja agar pasangan baru ini punya waktu mengobrol berdua. Di pinggir pulau, Sander semakin ingin mengenal lebih dekat dengan Kaya. Mereka saling bercerita mengenai hal pribadi yang membuat kedekatan mereka ini semakin intens. Mereka sudah tidak malu untuk bermesraan layaknya pasangan kekasih. Setelah puas mengunjungi Pulau Bahama, mereka menuju arah pulang. Ketika Sander dan Kaya menikmati momen, Julian melaju dengan kecepatan tinggi. Naas sekali, akibat kelakuan konyol Julian membuat mereka mengalami kecelakaan dan insiden tersebut mengakibatkan Julian tewas. Sementara Tessa, Sander, dan Kaya mereka selamat, namun Sander mengalami luka serius yang membuatnya tidak berdaya. Julian! Singkat waktu, mereka masih berada di posisi yang sama sampai sore hari. Berjam-jam sudah mereka berada di laut, tentunya sangat kedinginan. Hingga tak lama kemudian, mereka senang saat melihat kemunculan sebuah kapal penangkap ikan. Lantas mereka teriak minta tolong. Beruntung kapten kapal itu melihat keberadaan mereka dan menolongnya. Saat mereka sudah di kapal, kapten bernama Ray menanyakan apa yang terjadi. Kaya pun menceritakannya dan dia berkata bahwa satu temannya masih di laut, namun Kaya tak tahu nasibnya. Lalu Kaya meminta Ray untuk minta bantuan karena Sander harus dibawa ke rumah sakit. Di depan Kaya, Ray mengiyakan, namun ternyata dia tidak melakukannya, malah memperhatikan mereka dari dalam. Sementara itu, Tessa masuk ke dalam ingin mengambil air. Beberapa saat kemudian Tessa belum juga kembali. Dipanggil-panggil pun tetap tidak muncul. Merasa khawatir, Kaya pergi memeriksanya. Hey, where's Tessa?
Saat di dalam, Kaya bertanya kepada Ray keberadaan Tessa, namun Ray seperti acuh, tetapi Kaya tidak mempermasalahkannya. Kaya lalu bertanya mengenai soal bantuan, tetapi lagi-lagi Ray tidak terlalu merespon dan malah membahas hal lain. Sambil mengobrol, Ray terlihat sibuk menyiapkan obat bius yang tidak disadari Kaya, dan ketika selesai, Ray langsung membekapnya. Setelahnya, Ray melanjutkan perjalanan dan membiarkan Xander tetap berada di luar. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Kaya tersadar, dia heran mendapati dirinya berada di ruangan yang kumuh. Dan ternyata Tessa juga bernasib sama. Merasa mereka sedang diculik, Kaya berusaha mencari cara untuk bisa keluar. Di samping itu, Tessa melihat sebuah tulisan di kayu kata help yang seketika membuat Tessa menangis ketakutan karena ternyata mereka bukan korban pertama. Keesokan harinya, saat Ray membawakan mereka makanan, Kaya memohon kepada Ray untuk menolong teman-temannya yang sangat butuh dokter. Ray pun menjawab kalau dokternya akan datang. Lalu Kaya berusaha membujuk Ray agar dilepaskan. Namun hal itu membuat Ray marah, sehingga makanannya ditarik kembali dan mengancam mereka jika tidak patuh. No, hey! Hey! Singkat cerita, terlihat dari kejauhan sebuah kapal putih sedang menuju ke arah kapal Ray, di mana kedatangan kapal tersebut bisa didengar Kaya dari balik tembok. Hingga saat kapal itu semakin dekat, terlihat seorang pria tua muncul menggunakan perahu karet untuk bisa naik ke kapal Ray. Pria tua ini adalah seorang dokter bernama Vulcan. Melihat Xander tak sadarkan diri, Vulcan menyuruh Ray memberikannya air. Setelah selesai, Ray bersama Vulcan menghampiri Tessa dan Kaya. Ray memberitahu Tessa sedang terluka. Lantas Vulcan mendekati mereka dan meminta Tessa untuk berbaring. Dengan perasaan takut, Tessa pun menuruti. Saat diperiksa, Vulcan berkata bahwa luka di perut Tessa ini mengakibatkan tulang rusuknya patah. Sesaat kemudian, Vulcan memberikan Ray sejumlah uang beserta sebuah amplop berisi foto wanita yang merupakan calon korban mereka. Lalu Vulcan berkata bahwa kliennya yang seorang pengacara membutuhkan jantung untuk anaknya, sehingga Vulcan meminta Ray menjemput wanita tersebut karena Tessa dan Kaya dianggap tidak sehat. Namun jika Ray bisa menjaga keduanya tetap sehat, dirinya akan memberikan masing-masing $5.000. Tak disangka, ternyata mereka ini komplotan psikopat yang menjual organ manusia. Kemudian Vulcan tengah bersiap untuk mengambil jantung Xander di mana Kaya bisa melihat dari celah kecil. Mengetahui Xander dibunuh, mereka semakin ketakutan dan Tessa seakan menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Di tengah situasi yang kacau, Kaya melihat banyak serpihan besi karat di kasur. Berpikir pernah ada yang mencoba membuka lubang, lantas Kaya ikut mencobanya. Di sisi lain, setelah jantung Xander sudah diambil, Ray membuang jasad Xander ke laut yang menjadi santapan hiu. Lalu selanjutnya giliran Tessa, tetapi Vulcan memfotonya terlebih dahulu sebelum dibedah. Akibat Kaya mencoba menghentikan Ray, dia kena pukul yang membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Kaya kembali mencoba membuka lubang menggunakan per kasur. Dengan usaha yang keras, Kaya akhirnya berhasil membuka lubang sehingga dirinya bisa keluar. Sesaat kemudian Tessa dibaringkan di tempat bedah dan mengikatnya. Selagi Ray dan Falcon berada di luar, Kaya mengambil kesempatan untuk meminta bantuan melalui radio. Namun tidak bisa. Lalu saat Kaya akan keluar, Ray datang sehingga Kaya mencari jalan lain. Di ruangan itu, Kaya menahan diri untuk tidak histeris saat melihat Tessa akan dibedah. Tak ingin sahabatnya mati, Kaya mengambil panah untuk menyerang Falcon. Bercampur rasa tegang, takut, dan gugup, Kaya menodongkan panah ke Falcon menyuruhnya untuk menjauh dari Tessa. Tetapi Falcon tak menggubris, sehingga Kaya melepas anak panah yang mengenai dada Falcon. Selagi Falcon kesakitan, Kaya berusaha membuka ikatan Tessa, namun dihalangi Falcon yang menyerang balik. Tessa dengan cepat melepaskan diri dan menusuk Falcon dari belakang menggunakan pisau bedah. Lalu mereka segera kabur. Tak berselang lama, Ray datang. Dia kaget melihat Falcon sudah tewas. Beranggapan para wanita masih di sekitar kapal, Ray kembali
kempesin perahu karet supaya tidak bisa dipakai. Setelahnya, Ray menggunakan senter untuk melihat ke arah laut di mana Ray menemukan keberadaan Tessa dan Kaya yang sedang berenang menuju kapal putih. Ray segera menghidupkan kapal itu untuk mengejar mereka. Namun Ray merasa heran kapalnya mendadak tidak bisa menyala. Dan saat ia mengecek, Ray menemukan kabel mesin kapal sudah terpotong. Ray yakin itu perbuatan Kaya. Di satu sisi, Kaya berusaha menyemangati Tessa untuk terus berenang. Namun Tessa meminta Kaya untuk tinggalkan dirinya karena Tessa sudah tidak sanggup lagi. Dia merasa badannya sangat lemas. Tentu Kaya menolak, tetapi Tessa memaksa sehingga Kaya dengan berat hati menurutinya. Dan Kaya berjanji akan kembali. Kaya sekuat tenaga berenang di arus laut yang kuat. Meski dirinya hampir tidak sanggup, Kaya akhirnya berhasil sampai di kapal putih. Ketika di dalam, Kaya berusaha menyalakan kapal itu. Dia menekan semua tombol yang ada, tetapi hanya radio yang menyala. Lantas Kaya meminta bantuan. Beruntung kali ini panggilan radio terhubung ke penjaga pantai. Lalu setelah Kaya menceritakan apa yang terjadi, Kaya kesulitan mengetahui lokasinya saat ini. Lantas Kaya disuruh mencari alat pemancar SOS untuk memudahkan penjaga pantai mengetahui lokasi Kaya. Di samping itu, Kaya langsung kaget saat melihat foto para korban penculikan yang sedang dilelang di marketplace ilegal. Bahkan foto dirinya pun sudah terpampang. Kemudian sambil melaporkan apa yang ia temukan, Kaya mencari alat pemancar dan saat Kaya menemukan alat tersebut, penjaga pantai menyuruh Kaya untuk membuang alat itu ke laut supaya bisa mengaktifkan sinyalnya. Tapi berselang Kaya panik saat mendengar ada yang datang. Dirasa itu Ray, Kaya segera bersembunyi. Tidak menemukan Kaya di dalam, lantas Ray mencari di sekitar luar kapal. Di waktu yang sama, Kaya keluar dari persembunyiannya. Tanpa Kaya sadari, Ray berada di belakangnya dan langsung menusuk Kaya. Sambil menahan sakit, Kaya membuat Ray hilang fokus sehingga hal itu dimanfaatkan Kaya untuk menyerang balik dengan menembakkan pistol suar ke mulut Ray yang membuatnya tewas terbakar. Setelahnya kondisi Kaya semakin parah. Dengan sisa tenaganya, Kaya merangkak sampai ke balkon kapal untuk membuang alat pemancar itu. Namun sial tidak sampai, dan di saat itu pula Kaya langsung pingsan. Beberapa saat kemudian terlihat arus laut semakin kuat sehingga menyebabkan alat itu tercebur dan langsung aktif. Keesokan harinya, terlihat penjaga pantai datang setelah mengetahui lokasi Kaya. Mereka segera mengecek keadaan Kaya yang ternyata masih hidup. Lantas mereka membawa Kaya menggunakan helikopter. Sementara itu, penjaga pantai yang lain menemukan Tessa berada di laut yang untungnya Tessa masih sadar. Kembali ke Kaya, penjaga pantai berusaha keras untuk menyadarkan Kaya. Segala upaya mereka lakukan sehingga membuahkan hasil di mana Kaya akhirnya tersadar. Sesaat kemudian, kapal mendarat yang langsung Kaya dibawa petugas rumah sakit, lalu helikopter kembali ke tempat tadi untuk membawa Tessa. Sementara itu, ayah Tessa dan Kit baru sampai. Sang ayah begitu sedih melihat keadaan putrinya, tapi berselang Tessa datang. Dan saat keduanya akan dibawa ke rumah sakit, mereka saling menatap bahagia karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Keceriaan mereka harus berakhir menjadi mimpi buruk. Mereka tak menyangka bisa berada di situasi yang mengancam nyawa. Tetapi berkat keberanian Kaya, Ray dan Falcon tewas sehingga dipastikan tak ada korban lagi. Dan kapal putih itu sebenarnya bukan milik Falcon, tetapi milik korbannya. Seperti itulah alur lengkap dari film Dead Sea. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.